Kali ini saya akan memberikan ulasan film Jepang yang berjudul Callboy yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas videonya. Film ini diawali dengan seorang pria yang baru bangun dari tidurnya. Dia bernama Ryo. Sebelum dia tertidur, dia melakukan kuda-kudaan dengan seorang wanita. Ryo merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas, dan dia bekerja paruh waktu sebagai bartender untuk membiayai hidupnya. Pada saat bekerja, datang seorang perempuan yang memesan minuman kepada Ryo. Perempuan ini bernama Shizuka. Dia datang bersama dengan seorang pria yang bernama Shinya. Shinya merupakan teman kampus Ryo. Shinya rupanya sedang merayu Shizuka untuk melakukan kuda-kudaan pada malam itu. Untuk menarik perhatian Shizuka, Shinya mengajak Ryo untuk berlomba meracik minuman di bartender itu. Namun ternyata Shizuka lebih suka dengan minuman hasil buatan Ryo. Setelah itu Shizuka dan Shinya pun pergi. Akan tetapi Shizuka meninggalkan sebuah kertas yang tertuliskan bahwa dia akan menunggu Ryo di luar ruangan sampai Ryo pulang. Rupanya Shizuka lebih tertarik dengan Ryo daripada Shinya. Setelah Ryo selesai bekerja, dia dan Shizuka bertemu di luar, dan Shizuka pun mengajak Ryo untuk pergi ke apartemennya. Pada saat di dalam mobil, Shizuka terang-terangan mengatakan bahwa dia ingin melakukan kuda-kudaan dengan Ryo. Lalu Ryo mengiyakan ajakan tersebut. Setelah sampai di apartemen, Ryo bersiap-siap untuk melakukan kuda-kudaan. Akan tetapi rupanya Shizuka mengatakan bahwa Ryo tidak melakukan kuda-kudaan dengan dirinya, melainkan melakukan kuda-kudaan dengan seorang wanita lain yang bernama Sakura. Sakura ini terlihat masih muda dan cantik. Akan tetapi Shizuka mengatakan bahwa Sakura ini sudah tuli sejak lahir. Karena Ryo sudah kepalang nafsu di ujung tanduk, Ryo melakukan kuda-kudaan dengan Sakura, dan Shizuka hanya menonton mereka saja. Setelah Ryo dan Sakura selesai melakukan kuda-kudaan, tiba-tiba Shizuka membayar Ryo. Rupanya Shizuka ini adalah seorang germo yang sedang mencari anggota baru. Dia menonton Ryo dan Sakura tadi rupanya sedang menilai Ryo. Apakah pantas untuk menjadi anggota baru yang akan dipekerjakan untuk memuaskan tante-tante kesepian? Dan menurut Shizuka, Ryo tidak lolos dalam penilaiannya. Akan tetapi menurut Sakura, Ryo lolos untuk dipekerjakan sebagai anggota baru, dan Sakura pun menambah uang bayaran untuk Ryo pada saat itu. Shizuka menawarkan Ryo untuk masuk ke dalam prostitusinya. Namun Ryo tidak perlu menjawab pada saat itu juga. Dia bisa memikirkannya terlebih dahulu dikarenakan sebelumnya Ryo hanya berniat ingin bermain kuda-kudaan saja dengan Shizuka. Keesokan harinya, setelah Ryo memikirkannya dengan matang, Ryo memutuskan untuk menerima tawaran Shizuka tersebut, dikarenakan bayaran yang menggiurkan dari pekerjaan tersebut. Ryo tetap bekerja paruh waktu sebagai bartender, walaupun sudah bekerja sebagai pemuas tante-tante kesepian. Pada saat di bartender, Ryo kedatangan teman kampusnya yang bernama Megumi. Dia terlihat suka kepada Ryo dan selalu membawakan catatan pelajaran kuliah, dikarenakan Ryo ini jarang masuk kuliah. Scene berganti. Keesokan harinya Ryo ditelepon oleh Shizuka. Dia mengatakan kepada Ryo bahwa Ryo mendapatkan pelanggan pertamanya. Dia harus menemui tante yang bernama Hiromi. Ryo terlihat masih grogi dalam menjalankan profesi ini, dikarenakan dia belum berpengalaman. Ryo dan tante Hiromi makan di sebuah restoran dan berbincang-bincang di sana. Setelah itu tante Hiromi tiba-tiba pulang duluan, yang membuat Ryo bertanya-tanya, apakah tante Hiromi kecewa dengan pelayanan yang ia berikan? Akan tetapi, keesokan harinya tante Hiromi memesan kembali jasa Ryo. Setelah mengobrol beberapa saat di restoran, tante Hiromi mengatakan bahwa dia sekarang ingin melakukan kuda-kudaan dengan Ryo. Lalu mereka berdua pergi ke hotel terdekat untuk melampiaskan hasrat kuda-kudaan mereka. Setelah itu Ryo mendapatkan bayaran dari hasil memuaskan tante Hiromi. Tante Hiromi merasa terpuaskan oleh pelayanan yang diberikan oleh Ryo, dan Ryo pun tampaknya menikmati pekerjaan ini. Setelah hari berganti, Ryo pun mendapat pelanggan baru lagi yang bernama Tante Etsuki. Tante Etsuki digambarkan sebagai wanita cerdas dan memiliki pengetahuan yang tinggi. Untungnya Ryo merupakan mahasiswa yang pintar. Obrolan mereka nyambung antara satu dengan yang lainnya, dan Etsuki mulai tertarik dengan Ryo, lalu mengajak Ryo ke rumahnya.
Rupanya Etsuki mempunyai fantasi yang agak nyeleneh. Dia merasa hasrat seksnya terpenuhi ketika menyuruh Ryo untuk melihatnya buang air kecil. Dikarenakan semua pelanggan puas dengan pelayanan Ryo, Shizuka dan Sakura mengajak Ryo untuk makan bersama. Dan pada saat mereka makan dan mengobrol, Ryo kemudian menceritakan masa lalunya. Pada saat masa kecil dulu, Ryo sudah ditinggalkan oleh ibunya karena ibunya ditemukan meninggal di pinggir jalan karena serangan jantung. Dan Ryo pada saat itu sangat merindukan ibunya. Scene berganti. Ryo kembali mendapatkan pelanggan barunya. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang kesepian. Saking kesepiannya, dia tidak pernah bermain kuda-kudaan lagi dengan suaminya semenjak dia melahirkan anak pertamanya. Sebagai pekerja pemeras nafsu tante-tante, Ryo menjalankan tugasnya dengan baik untuk melakukan kuda-kudaan agar wanita itu terpuaskan. Keesokan harinya Ryo mendapat panggilan lagi. Ryo pun bersiap-siap untuk pergi. Pelanggannya menyuruh datang langsung ke rumah. Setelah sampai di sana, rupanya yang memesan jasa Ryo adalah seorang pria yang sudah tua dan lumpuh di kursi roda. Pria itu menyuruh Ryo untuk bermain kuda-kudaan dengan istrinya yang bernama Kiko, karena pria tersebut senang melihat istrinya bermain kuda-kudaan kasar dengan orang lain. Dan adegan kuda-kudaan Ryo dengan Kiko direkam dan ditonton langsung oleh pria tersebut. Dikarenakan semua pelanggan yang memesan Ryo merasa puas semua, akhirnya Ryo naik peringkat menjadi ke level VIP. Rupanya pekerjaan ini diketahui oleh temannya yang bernama Shinya tadi. Lalu Shinya menceritakan hal tersebut kepada Megumi. Megumi yang sangat menyukai Ryo sangat marah mendengar hal itu. Megumi dan Ryo pun bertengkar. Ryo mengatakan lebih baik dia bekerja sebagai pemeras nafsu tante-tante daripada dia bercinta dengan Megumi. Tak disangka-sangka, Megumi memesan jasa Ryo. Megumi mengatakan hanya dengan cara inilah dia dapat merasakan belayan dari Ryo. Semulanya Ryo tidak mau, akan tetapi karena dipaksa oleh Megumi, Ryo melancarkan aksinya untuk memuaskan Megumi. Hal yang diinginkan pun terjadi. Karena Shizuka merasa senang dengan hasil pekerjaan Ryo, Shizuka memberikan satu permintaan untuk Ryo yang akan dikabulkan oleh Shizuka. Tanpa pikir panjang, Ryo meminta untuk Shizuka melakukan kuda-kudaan dengannya. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Shizuka. Shizuka mengatakan kenyataan yang sebenarnya, bahwa dia telah terinfeksi HIV. Shizuka tidak mau jika Ryo tertular HIV olehnya. Pada akhirnya, prostitusi yang dijalankan Shizuka ini diketahui oleh polisi. Shizuka yang merupakan ketua prostitusi ini pun ditangkap polisi. Sebelum Shizuka ditangkap, dia menitipkan sepucuk surat kepada Ryo. Di dalam surat tersebut, Shizuka mengatakan bahwa dirinya mengenal ibu Ryo, dan ternyata ibu Ryo dulunya adalah seorang pemeras nafsu juga, sama seperti apa yang dilakukan Ryo. Usaha ini pun berhenti karena Shizuka tertangkap. Namun, beberapa tahun kemudian usaha ini diteruskan oleh Ryo, Sakura, dan temannya yang bernama Azuma. Dan cerita pun tamat.